Setan datang gimana? Ini orang muslim menuju ke surga. Menuju ke surga. Yang pertama, setan berusaha untuk memberhentikan balik. Kenapa? Supaya balik keluar dari agama Islam. Keluar. Kita tulisan ini surga ada surga, ini ada neraka. Saya menuju ke surga. Tujuan setan mau berubah. Tapi masya Allah, Ustaz Rima ini imannya kuat. Maju. Setan mau tapi tidak mampu. Gak bisa. Setan gak bisa mengeluarkan kita dari agama. Gak mampu. Gimana caranya? Push. Kuat. Ini apa? Kalau setan tidak bisa menggantikan jalur ke belakang, setan akan geser kiri dan kanan. Itu dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Dan udah. Ini kan jalur surga, tapi digeser ke kanan. Sibuk dosa, sibuk maksiat, meninggal ibadah-ibadah yang mau. Meninggal ibadah-ibadah kiri atau kanan. Masya Allah, imannya masih kuat. Gak bisa kiri, gak bisa kanan. Gak bisa kiri, gak bisa kanan. Udah setan berhenti. Tidak, setan datang dari belakang. Mau ke depan, mau ke surga, silakan maju. Setan akan dorong. Setan akan mendorong kita. Kenapa? Apa itu dorong? Melebihankan ibadah. Saya kira wallahi 5 rakaat lebih baik dari 4 rakaat. Ya udah, saya mau 5 rakaat. Wallahi saya mau puasa sepanjang tahun, setiap hari puasa. Kalau puasa 1 hari tidak, seperti puasa Daud, ya saya mampu, saya lebih kuat. Saya mau puasa sepanjang tahun. Kata Rasulullah SAW, ketika ada orang yang berkata seperti ini, saya akan puasa tidak pernah buka. Kata Rasulullah, ini bukan ajaran saya. Ini bukan ajaran saya. Kalau mau ikuti agama Islam sesuai keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan sesuai keinginan saya. Wallah, saya terasa ini lebih baik. Saya terasa ini lebih indah. Saya terasa ini manfaat. Nanti di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Semua akan ketemu apa yang dikerjakan di dunia, kecil maupun besar. Kecil maupun besar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Syaitan itu musuh kita semua. Harus kita menjadikan setan itu musuh. Jangan ikuti berita-berita setan. Jangan ikuti hawa nafsu. Alladzina kafaru lahum 'adzabus sa'ir. Buka surah Al-Fatihah. Inna bismillahi rahmani rahim. Fala taghurrannakum al-hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Inna asy-syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu 'aduwwan innama yad'u hizbahu min ashabis sa'ir. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. Orang yang ikuti ajaran syaitan, mereka lah ahli neraka. Dan orang yang ikuti berita Allah dan ajaran Nabi Muhammad, mereka lah ahli surga. Ayat selanjutnya yang begitu dahsyat. Afaman zuyyina lahu
itu bukan sesuai ajaran Nabi Muhammad, bukan sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang namanya amal yang buruk. Dan mereka kira inilah amal saleh. Jadi itu yang sangat bahaya. Sayang sekali saya orang saleh, tapi ternyata di hari kiamat saya orang yang buruk. Kenapa? Karena saya mengamalkan ibadah dan amalan yang itu tidak memiliki dalil atau tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, tidak pernah dilaksanakan oleh sahabat, tidak pernah dilaksanakan oleh ulama. Tapi karena hanya saja saya terasa amalan ini baik, makanya ini termasuk salah satu hal yang sangat keras, khususnya para ustaz, para asatidz, para imam, para mahasiswa yang menuntut ilmu agama, yang mengajar ilmu agama, para da'i dan da'iyah, semuanya. Ini yang paling keras. Jangan membagikan ilmu kalau tidak punya dalil. Jangan dikasihkan amalan, jangan diberikan amalan, silakan amalkan ini. Tidak ada dalil. Karena siapa saja yang mengerjakan amalan tersebut sampai hari kiamat, Anda akan dapat dosa yang sama. Ada sedekah jariyah, ada pahala jariyah. Kalau kita mengajak untuk kebaikan dan amal saleh, makin orang ini mengerjakan dan istiqamah amal saleh tersebut, saya akan dapat pahala yang sama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tuwfiya ibnu Adam, idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalau ada Bani Adam meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali 3 amal. Yang pertama, sedekah jariyah. Di kursi taruh di masjid. Semua orang yang salat di kursi saya dapat pahala. Beli mushaf taruh di masjid. Semua orang yang baca dari mushaf ini saya dapat pahala. Atau beli mushaf di hadiah ke pesantren atau anak yang sedang hafal Al-Quran. Ketika anak ini baca Al-Quran, saya dapat pahala yang sama. Bangunkan masjid, bangunkan sumur, saya dapat pahala. Ini sedekah jariyah. Yang kedua, wa ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Ilmu yang sesuai ajaran Nabi Muhammad. Baca ayat kursi sesudah salat. Saya sampaikan hadis ini. Silakan baca ayat kursi sesudah salat. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Muslim. Kalau ada yang mengerjakan hadis ini, mengamalkan baca ayat kursi sesudah salat, saya akan dapat pahala yang sama. Semua orang yang dengar wasiat Syekh Ali Jabir rahimahullah taala, semua orang yang dengar wasiat di YouTube, di sosial media, mengajak kita baca ayat kursi sesudah salat atau berbanyak salawat di hari Jumat. Kalau saya istiqamah